beberapa pemain lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini. Maunya kalau naturalisasi itu PSSI memetakan dulu mana pemain yang kita lihat punya darah Indonesia. Dua pertandingan ke depan penting buat kita. Kalau kita bisa back to back dapat poin penuh, kita aman buat World Cup qualifications. Dua pemain keturunan Grade A tak masuk skuad Belanda untuk Euro 2024, peluang terbuka bela timnas Indonesia. Belanda telah mengumumkan nama pemain untuk Euro 2024. Namun, ada dua pemain keturunan Indonesia yang luput dalam panggilan. Euro 2024 akan digelar mulai 15 Juni mendatang. Belanda yang masuk grup D bersama Polandia, Austria, dan Prancis telah mempersiapkan tim. Menariknya dua pemain keturunan Indonesia yang dianggap Grade A tidak mendapatkan panggilan ke skuad oranye. Mereka adalah Kevin Dix dan Mees Hilgers. Kedua pemain keturunan ini kalah saing dengan nama-nama tenar seperti Virgil van Dijk, Daley Blind, Nathan Ake, bahkan Mickey van de Ven. Situasi ini bisa dimanfaatkan oleh PSSI untuk memprospek Kevin Dix dan Mees Hilgers untuk membela timnas Indonesia. Situasi ini bisa dimanfaatkan oleh PSSI untuk memprospek Kevin Dix dan Mees Hilgers untuk membela timnas Indonesia, apalagi dua pemain ini memang sempat diminati Shin Tae-yong. Keduanya bahkan nyaris menjalani proses naturalisasi. Namun kala itu, mereka membatalkannya dengan alasan izin dari orang tua. Nah, kini situasinya lebih memungkinkan karena Dix dan Hilgers bukan pilihan utama di skuad Belanda. Kondisi itu bisa membuat keduanya berubah pikiran. Adapun PSSI juga masih gencar melakukan proses naturalisasi. Terbaru ada dua nama yang masih diproses, yakni Kelvin Verdonk serta Jens Raven. Kata-kata Martin Paes setelah tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong tak memasukkan nama Martin Paes ke dalam 22 pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk laga melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menanggapi hal tersebut, Paes pun buka suara. Ya, Paes tidak masuk dalam 22 nama yang baru saja dirilis PSSI pada Kamis 16 Mei 2024 kemarin. Padahal pencinta sepak bola tanah air sudah menantikan aksi Paes usai kiper FC Dallas itu telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Paes sendiri sejatinya kecewa karena belum bisa membela timnas Indonesia. Dalam sebuah postingan stories berlangganan Paes, ia mengaku akan berusaha semaksimal mungkin agar segera memperkuat Garuda di pertandingan melawan Irak dan Filipina. Sayangnya bulan Juni akan segera tiba. Saya akan melakukan segala daya agar dapat bermain untuk Garuda secepatannya, ujar Maren Paes, di Instagram Stories eksklusif. Perlu diketahui, Paes memang belum bisa memperkuat timnas Indonesia meski sudah resmi menjadi WNI. Masalahnya pun bukan dalam proses perpindahan federasi dari Belanda, KNVB, ke Indonesia, PSSI. Meski PSSI tak memberitahukan secara pasti apa proses yang harus dilewati Paes untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, kemungkinan besar itu adalah Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Ya, sebelumnya ada aturan FIFA yang sempat menghambat proses naturalisasi Paes. Menurut peraturan FIFA, pemain boleh berganti tim nasional berbeda jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela tim junior maupun senior di pertandingan resmi. Masalahnya kiper yang kini berusia 26 tahun itu ternyata dulunya sempat bermain untuk timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 saat berumur 22 tahun. Jadi, mau tak mau proses naturalisasi Paes pun harus melewati CAS. Tak heran jika Paes pun harus melalui banyak proses hingga membutuhkan waktu agar bisa membela timnas Indonesia.
Shin Tae-yong sendiri masih berharap Paes bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Terbukti dari 22 nama yang dipanggil, ST hanya membawa 2 kiper. Padahal biasanya ia selalu memanggil 3 kiper. Harapannya, proses naturalisasi Paes kelar sebelum Mei berakhir. Sebab laga melawan timnas Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, akan berlangsung pada 6 Juni 2024, sementara Filipina pada 11 Juni 2024. PSSI angkat bicara soal Elkan Bagot yang tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Elkan Bagot yang tidak masuk dalam daftar pemanggilan timnas Indonesia untuk menatap lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Saat disinggung akan kaitannya sikap Elkan Bagot yang mencueki PSSI, Sumarji Bungkam Sumarji justru menjelaskan bahwa pemilihan pemain sudah berdasarkan pertimbangan yang matang. Untuk di posisi bek tengah, pelatih Shin Tae-yong memanggil 5 pemain dari 22 yang sudah dirilis. Mereka adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jay Itzes. Kalau saya menyampaikan, tidak adanya pemanggilan beberapa nama yang selama ini jadi langganan timnas, itu yang pertama karena kebutuhan tim, ucap Sumarji. Pada masing-masing posisi sudah disesuaikan dengan yang dipanggil sekarang ini, sambung Sumarji. Sebelumnya, Elkan Bagot tidak menjawab surat pemanggilan PSSI untuk bergabung ke timnas U23 Indonesia pada laga playoff Olimpiade 2024 Paris kontra Guinea di Stadion Centre National du Football, Paris, Kamis, 9 Mei 2024. Begitu juga dengan Ipswich Town selaku klub induk pemain berusia 21 tahun tersebut yang mendiami PSSI. Padahal kala itu, Elkan sudah tidak mempunyai jadwal pertandingan usai menuntaskan masa pinjaman dari Bristol Rovers. Sumarji menambahkan, sejatinya 22 nama yang telah diumumkan mempunyai potensi berubah. Dan dari 22 nama itu dimungkinkan masih akan berubah, ujar anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI itu. Mengikuti perkembangan beberapa hari sebelum kick-off, tutur Sumarji. Adapun skuad Garuda menyisakan 2 laga di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak. Pertandingan ke depan penting buat kita. Kalau kita bisa back to back dapat poin penuh, kita aman buat 11 Juni 2024. Kedua pertandingan tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Kini timnas Indonesia yang mengumpulkan 7 poin berada di posisi kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. TC 27 malam kumpul, ucap Sumarji. 28 pagi sudah mulai TC, sambung bos Bayangkara FC itu. Berikut daftar 22 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Kiper Hernando Ari M. Adisario bek, Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Jay Itzes sayap. Pratama Arhan Shain Patinama Sandiwal Shiance Sayuri Asnawi Mangkolam Nathan Choeaon Yakob Sayuri gelandang. Tom Hairiki Kambuaya Ivar Jenner Marcelino Ferdinand striker. Dimas Derajat Ragnar Orat Mangoen Egi Maulana Fikri Rafael Struik. Shin Tae-yong beri sinyal langsung beri debut Martin Paes di timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, optimis mereka bisa mengalahkan Irak dan Filipina. Skuad Garuda akan menghadapi 2 tim tersebut di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada April nanti. Pada pertandingan tersebut ada 3 pemain yang diproyeksikan bisa bergabung dalam tim. Pemain yang dimaksud adalah Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen, Jens Raven, FC Dordrecht, dan Martin Paes, FC Dallas. Verdonk dan Raven saat ini prosesnya sedang dikebut oleh PSSI, sementara itu Paes sudah menjalani sumpah WNI. Shin Tae-yong menjelaskan, mereka akan memaksimalkan pertandingan bulan April nanti. Dia juga sudah berpesan kepada semua pemain untuk tidak gentar menghadapi 2 tim tersebut, hal ini jadi perhatian karena skuad Garuda harus tumbang dengan skor 5-1 di markas Irak. Persiapan baik dan ada 2 pertandingan di Juni nanti, saya akan pesan kepada pemain untuk menang pada 2 pertandingan, kata Shin Tae-yong. Terkait masalah Paes, pelatih kelahiran Yeongdeok ini belum bisa banyak bicara. Paes masih menunggu hasil sidang pengadilan arbitrase olahraga, CAS,
karena sempat membela timnas kelompok umur Belanda. Padahal, dia tinggal melaksanakan proses pemindahan federasi dan tersedia untuk timnas Indonesia. Jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati. Memang sudah sumpah, Martin Paes, tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana. Lanjutnya, Shin berharap agar 3 pemain keturunan baru tersebut bisa segera membela timnas Indonesia. Apalagi, mereka dalam jalur yang tepat untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sekaligus mengunci 1 tiket Piala Asia 2027. Mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia agar ketiganya bisa bermain di Juni nanti, pungkasnya. Satu tim sama Kelvin Verdong, ini dia Deleanu Arts, pemain keturunan yang bisa jadi bek kanan timnas Indonesia. NEC Nijmegen ternyata tidak hanya memiliki 1 pemain keturunan Indonesia, yaitu Kelvin Verdong saja. Selain Kelvin Verdong, ternyata ada pemain NEC Nijmegen yang disebut-sebut sebagai pemain keturunan Indonesia. Sosok pemain keturunan Indonesia tersebut bernama Deleanu Arts yang bermain untuk NEC Nijmegen U21, sebagaimana dilansir dari laman transfermarkt.co. ID, Deleanu Arts bermain di posisi sebagai bek kanan. Sebagai seorang bek kanan, tentu pemain berusia 20 tahun ini bisa memperkuat skuad timnas Indonesia. Pasalnya, kedalaman skuad timnas Indonesia untuk posisi bek kanan tidak semelimpah posisi bek kiri, meski bermain untuk NEC Nijmegen U21 di O21 Div 2 Vol, ia sempat menjalani beberapa pertandingan bersama tim senior. Tercatat ia pernah bermain untuk NEC Senior dalam 4 pertandingan, 3 di Eredivisie dan 1 di KNVB Beker. Dari 4 penampilannya tersebut bersama tim senior, tercatat ia sudah bermain sebanyak 25 menit, sementara bersama dengan NEC U21, ia bermain dalam 14 penampilan di O21 Div 2 Vol dan Spring. Sebelum bergabung dengan NEC, tercatat Deleanu pernah memperkuat PSV kelompok umur U21, U19, U18, dan U17. Selain itu, diketahui bahwa ia juga pernah mendapatkan panggilan untuk memperkuat tim Belanda. Terlebih, pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, telah menemui 5 pemain keturunan yang potensial untuk memperkuat timnya. Dari segi statistik, nama-nama ini memang terhitung menjanjikan. Kelima nama pemain yang ditemui Indra Syafri itu yakni Kayash Mons, Dion Marks, Sacha De Ikton, Deleanu Arts, hingga Sevi Woudstra. Mereka berpeluang jadi amunisi andalan timnas Indonesia U20. Berdasarkan catatan statistik, pemain-pemain ini memang sudah tampil reguler bersama klubnya masing-masing. Bahkan, ada pula yang sudah debut di kasta tertinggi Liga Belanda. Shain Patinama tampaknya menjadi pemain timnas Indonesia Abroad yang paling dahulu tiba di tanah air. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal kembali menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni mendatang. Akhir Mei ini, kabarnya Shin Tae-yong akan mulai memanggil para pemain timnas Indonesia untuk berkumpul. Meski masih ada beberapa waktu tersisa, Shain Patinama ternyata justru telah lebih dahulu berada di Indonesia. Namun memang bukan untuk bergabung dengan skuad Garuda, melainkan ia terlebih dahulu untuk berlibur. Pasalnya melalui unggahan akun Instagram pribadinya, pemain khas Eupen ini terpantau mendarat di Bali. Kabarnya selain liburan, hal itu juga dilakukan Shain sekaligus untuk beradaptasi dengan cuaca di tanah air. Di posisi Shain Patinama bermain yakni fullback kiri, setidaknya ada 5 pemain yang memiliki kualitas. Selain Shain Patinama, ada Nathan Choyaon, Kelvin Verdong, Pratama Arhan dan Edo Febriansah. Nama yang disebut terakhir diprediksi akan tersisih dan otomatis tinggal menyisakan 4 nama lain. Lantas, siapa yang akan menjadi wingback atau fullback kiri andalan timnas Indonesia saat bersua Irak dan Filipina? Jika proses naturalisasi Kelvin Verdong rampung bulan ini dan yang bersangkutan tersedia untuk laga kontra Irak dan Filipina, pesepak bola 27 tahun ini diprediksi menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di sektor kiri pertahanan. Karena seperti diketahui, bulan Juni nanti ada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dilangsungkan di Jakarta. Pertama tanggal 6 Juni 2024,
pasukan STY akan menghadapi pemuncak klasemen grup F yaitu Irak, kemudian berlanjut pada tanggal 11 Juni 2024, tim Merah Putih bakal menghadapi Filipina. Hanya membutuhkan satu kemenangan untuk bisa meloloskan diri ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Shane Patinama sudah terlihat dalam perjalanan ke Indonesia, dalam postingan di IG pribadinya. Pesan STY ke pemain timnas Indonesia menuju duel versus Irak dan Filipina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan berpesan kepada pemain untuk menang dalam 2 laga tersisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dijadwalkan akan melangsungkan 2 pertandingan melawan Irak dan Filipina pada Juni 2024. Kedua partai tersebut dijadwalkan akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 6 serta 11 Juni 2024 mendatang. Persiapan baik dan ada 2 pertandingan di Juni nanti, kata STY, dikutip dari Antara. Saya akan pesan kepada pemain untuk menang pada 2 pertandingan, ucap pelatih asal Korea Selatan itu menambahkan. Tim Garuda mengoleksi 7 poin dari 4 laga di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan catatan 2 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan. Bermain di kandang sendiri, Stadion Gelora Bung Karno, tentunya akan menjadi pecut bagi timnas Indonesia agar tampil penuh semangat di hadapan ribuan pendukung. Dalam laga kontra Irak dan Filipina nanti, Indonesia berpeluang mendapat 3 amunisi pemain baru, yakni Kelvin Verdong, NEC Nijmegen, Jens Raven, FC Dordrecht, dan Martin Paes, FC Dallas. Hingga saat ini, dari 3 nama pemain itu, yang telah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, baru Martin Paes. Meski Paes telah merampungkan pengambilan sumpahnya, STY belum bisa menggaransi sang kiper akan masuk skuad Garuda untuk sepasang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati. Memang sudah sumpah, Martin Paes, tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana, ujar STY. Sebelumnya, Timnas Indonesia akan segera menggelar pemusatan latihan atau training camp, TC, untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan TC Timnas Indonesia akan dimulai pada 27 Mei mendatang. Para pemain dijadwalkan mulai berkumpul tanggal 27 malam di Jakarta, kata Sumarji kepada cnnindonesia.com.